Ambilkan panah tembus langit jenderal ini. Siap. 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 Rupanya ada orang-orang berbakat di antara pemberontak. Ambilkan senjataku. Siap. Siap. Siapa yang bisa menahan panah tembus langit jenderal ini? Oh, ternyata Jenderal Wu. Sudah lama tidak bertemu, Yuan Chengdu. Aku menghargaimu sebagai pria sejati, tidak ingin membunuhmu. Minggirlah dari jalan. Jenderal ini akan membunuh Yang Guang dengan tangannya sendiri. Raja yang tidak becus itu, untuk membalaskan dendam keluargaku. Wu Yunxiao. Jangan lancang. Kamu tidak berpikir jernih, dengan kemampuanmu. Bisakah melewati jenderal ini? Bisakah membunuh Kaisar? Tidak bisa pun harus bisa. Jenderal Yuan. Hutang nyawamu, hanya bisa kubalas di kehidupan berikutnya. Hari ini. Serakan nyawamu. Wu Yunxiao. Tidak akan ada lagi kesempatan bagimu. Siap. Aku datang. Tunggu, aku tidak sabar. Siap. Bagus, bagus, bagus. Yuan Chengdu yang hebat. Pantas dijuluki jenderal, tak terkalahkan dari dinasti Sui. Sayangnya terlahir dari keluarga pengkhianat, di masa depan pasti akan menjadi. Lebih baik manfaatkan kesempatan ini, biarkan pemberontak yang menyingkirkannya. Untuk menghilangkan penyakit hati. Laper. Jenderal MA,
jenderal tak terkalahkan, dan 3 perintis pemberontak. Bertempur setengah hari, sulit menentukan pemenang. Jenderal Yuan baru sembuh dari luka, sulit bertahan lama dalam pertempuran. Perintah Perdana Menteri, bunyikan gong untuk mundur dan bertempur lagi di hari lain. Siap? Lapor, Yang Mulia, ada perintah dari Perdana Menteri. Khawatir Jenderal Yuan kelelahan setelah sakit. Mohon Yang Mulia membunyikan gong untuk mundur dan bertempur lagi di hari lain. Ini adalah kesempatan emas untuk menghancurkan 18 kelompok pemberontak. Perdana Menteri, bagaimana bisa mengutamakan nyawa keluarga sendiri dan mengabaikan keamanan negara? Jangan dengarkan dia, bunyikan genderang. Siap? Saudara. Orang ini terlalu hebat, kita cepat pergi. Seperti hari ini, kita tidak bisa mengalahkan Yuan Chengdu. Ayo kita bertarung lain kali. Saudara-saudara, kalian pergi dulu. Hari ini meski mati, aku akan melawannya sampai habis. Kakak, adik, gas. Sungguh jenderal yang tak terkalahkan. Seharusnya disebut kecoa yang tak bisa mati. Berdiri lama sudah lelah, bertarung lama masih kuat. Hakapar, Heng Kegedo, biarkan aku melawan. Yuan Chengdu itu, bagaimana kalau bertarung sekali? Kalau kau pergi sekarang, artinya 4 lawan 1. Menang pun tidak terhormat. Tunggu sampai mereka lelah, baru kukirim kau. Nanti 1 lawan 1. Lawan Yuan Chengdu, kalahkan dia. Hari ini kau akan terkenal di seluruh dunia. Baiklah. Hanya saja menangnya tidak menyenangkan sama sekali. Cepat pergi, adik. Selama gunung masih hijau, tak perlu khawatir tak ada kayu bakar. Cepat bantu kakak pergi. Yuan Chengdu. Hari ini aku mengampunimu, biarkan kau hidup 1 malam lagi. Besok pagi, aku akan mengambil nyawamu. Gas. Formasi Parisa.
Saudara-saudara, mundur, mundur. Adik iparku yang baik. Waktumu telah tiba. Sudah siap? Tenang saja, Kak Ipar. Tunggu kabar baik dariku. Cepat mundur. Fei Yuan King di sini. Penjahat jangan lancang, serahkan nyawamu. Saudara-saudara, Jenderal Pei datang, bunuh mereka. Yu Wan Qingdu. Kau menyerang terus tanpa minum setetes air, aku lihat apalagi tenagamu. Lawan aku. Bunuh semua, jangan sisakan. Gas! Jenderal, pergi.
Kejar. Saudara-saudara, serang. Lapor, Paduka, pasukan depan sudah kalah. Mohon Paduka segera menarik pasukan. Sampaikan perintahku, siapa yang berani mundur tanpa izin akan dihukum mati tanpa ampun. Siap? Perintah Raja, siapa yang berani lari dari medan perang akan dihukum mati tanpa ampun. Jenderal. Kaisar, Jenderal tak terkalahkan bertarung dari pagi sampai malam. Tak minum setetes air, sudah di ujung tanduk, nyawanya di ujung tanduk. Mohon Kaisar memerintahkan penarikan pasukan. Ini kelalaianku, cepat. Perintah Pangeran Yang Lin untuk menarik pasukan. Perintah Jenderal tak terkalahkan segera menghadap. Ya. Bodoh. Sayang sekali, sayang. Jika anak harimau tidak mati, tanah Kekaisaran Sui akan meninggalkan masalah tak berujung untuk diri sendiri. Jenderal, mundur. Jenderal. Mundur. Jenderal Chengdu, Jenderal Chengdu. Maafkan hamba yang tak mampu. Cepat panggil tabib istana, cepat, ya, cepat panggil tabib istana. Datang. Venu sans Kaisar Lalim, venu. Ya. Kakak.
Kak, cepat mundur. Mundur, cepat mundur. Crack. Aku dengar, Li Yuanba dan Yu Wenchengdu berkelahi di istana Jinyang. Yu Wenchengdu sama sekali tak bisa melawan. Li Yuanba hanya butuh 3 pukulan. Yu Wenchengdu langsung terjatuh. Kita bertiga digabung. Bukan tandingan Yu Wenchengdu. Bagaimana bisa melawannya? Sungguh tak terbayangkan. Sekarang Qin Qiong dari Benteng Wagang akan bertarung dengan Li Yuanba. Anak ini, bisakah jadi tandingan Li Yuanba? Jangan-jangan Qin Qiong ini benar-benar jagoan. Crack. Rupanya tuanku datang. Jangan sampai membuatnya marah jika tongkat kembarnya terbang melukai orang, akan repot. Yang datang tak lain adalah Li Yuanba, betul. Apakah tuan adalah tuanku? Mat Kui Qin Qiong Qin Su Bao. Benar, kau benar, akulah. Xiao Meng Chang dari Shandong, Qin Su Bao. Kali ini, Li Yuanba akhirnya bertemu tuanku. Tuanku, jangan marah, hati-hati dengan tongkat kembarmu. Jangan sampai terbang dan melukaiku. Nenekku pasti akan sangat sedih. Jangan banyak bicara, gerak, tuanku. Get up. Beberapa orang ini bisa bertarung. Get up. Semua adalah teman-teman sang penolong. Tidak bisa bertarung. Get up. Sang penolong, jangan bunuh aku. Get up. Sungguh hebat, aku sudah menghitung. Jenderal Qin dan Li Yuanba sudah bertarung lebih dari 10 ronde, belum ada yang menang. Siapa di antara kita bertiga yang bisa menahan Li Yuanba dalam 3 ronde? Qin Qiong yang hebat. Sang penolong jangan seperti ini, sang penolong jangan. Sang penolong jangan, aku Li Wuba tidak berani melawanmu. Get up. Para raja. Li Yuanba dikalahkan oleh Jenderal Qin. Sekarang di kemah dinasti Sui, tidak ada jenderal yang bisa dipakai. Sepertinya, ada kesempatan untuk kita. Jika tidak menyerang sekarang, keuntungan akan diambil oleh benteng Wagang Raja Iblis. Monopoli, benar, manfaatkan kesempatan ini untuk menyerang, tangkap Kaisar Anjing. Piuniu,
Get up. Kaisar Li Yuanba pemberani tak terkalahkan. Kali ini melawan 18 raja pemberontak dan 64 kelompok pemberontak. Pertarungan hidup mati pasti akan menghancurkan mereka. Hamba tua bersedia memimpin 10.000 pasukan bersembunyi di belakang Gunung Siming. Saat para pemberontak kalah, hamba tua akan. Baik. Rencana ini sangat bagus, Raja Kaisan, cepat siapkan pasukan. Aku di kapal naga. Menantimu membawa kepala 18 raja pemberontak. Satu persatu dibawa. Patu. Get up. Sang penolong. Siapa sang penolongmu? Sang penolong, kau terlalu terburu-buru. Sang penolong, maaf. Berterima kasih pada sang penolong yang menyelamatkan keluargaku di Lintong Pass. Tidak akan pernah terlupakan. Tanpa sang penolong, tidak akan ada Li Yuanba seperti sekarang. Terimalah penghormatan dari Li Yuanba. Tengkanlah. Membantu yang lemah adalah hal yang wajar. Kau tidak perlu terus mengatakannya. Sang penolong, sudah larut, cepat naik kuda. Tombak ini. Sang penolong tidak takut. Saudara benar-benar kuat. Tuan, cepat naik kuda. Nanti aku akan menyusul. Setelah sampai di luar, kembalilah ke Wagangsai. Jangan keluar lagi. Aku akan patuh pada perintahmu. Ayo, baik. Saudara. Hari ini kau benar-benar menjadi pusat perhatian. Sampaikan perintahku, segera bawa saudara-saudara kita dari Wagangsai. Masuk ke camp untuk berlindung. Ada apa? Akhirnya melihat orang gemuk yang tidak memakai bendera kuning. Jadi kau yang disebut Li Yuanba. Aku kira kau punya 3 kepala dan 6 lengan. Fire kau tertua. Giddy up. Hebat juga. Berani terima pukulan lagi dariku? Aku masih punya banyak tenaga. Kau kuat sekali, orang gemuk. Berani terima pukulan dariku? Kau hanya bisa bertahan, mana bisa melawan balik?
Anak muda, kau hebat. Di seluruh dunia, yang bisa menahan setengah pukulanku sudah dianggap pahlawan. Kau bisa menahan 3 pukulanku berturut-turut, kau juga pahlawan. Aku lepaskan kau. Giddy up. Serang. Akhirnya ada yang tidak memakai bendera kuning. Semua bukan teman tuanku. Aku bisa membunuh sepuasnya. Semua raja pemberontak lihat, kami bertiga akan melawan pahlawan terhebat di dunia. Giddy up. Ayo, kemari. Ayo, lawan aku. Ayo, kemari. Kakak, lebih baik kita mundur. Cepat, cepat, cepat mundur. Mundur, mundur. Kembali. Jangan lari. Aku belum puas bertarung. Mundur. Berhenti.
Pemberontak, mau lari kemana? Lihat bagaimana aku menghancurkanmu dengan satu pukulan. Orang tua brengsek. Akhirnya aku bisa melampiaskan amarahku. Cepat, cepat, cepat. Orang tua jangan lari. Giddy up. Mundur, mundur. Sepertinya tidak bisa kembali ke kapal naga. Sampaikan perintahku Keskivi Kodengtio. Mundur Keskivi Kodengtio. Mundur. Giddy up. Li Yuanbai yang hebat. Sungguh luar biasa. Bisa bertahan 40 ronde dengannya. Kamu juga tidak biasa, saudara. Parenti. Raja Kekacauan. Sebagai pemimpin 18 pemberontak, bisakah kamu diam saja melihat orang mati? Bangsat. Kalau tahu aku pemimpin, baiklah. Aku belum memberi perintah. 17 pemberontak lainnya. Mengapa mereka memberontak sendiri? Bukan aku tidak mau menolong. Mereka yang cari mati, saudara. Aku dicaci seperti ini. Sangat memalukan. Cepat keluar dan bantu aku menenangkan situasi. Raja. Li Yuanbai sudah mulai membunuh. Saudara Qin, biarkan Li Yuanbai. Berikan sedikit belas kasihan pada 17 pemberontak. Penasehat. Percayalah. Baiklah. Mundur. Jenderal Qin. Hanya kamu yang bisa menghentikan Li Yuanbai. Tolong selamatkan pemberontak. Raja Song, peganglah. Hamba akan berusaha. Jenderal Qin. Giddy up. Li Yuanbai. Tuanku. Ternyata mereka temanmu. Maaf, aku pergi dulu. Aku pergi dulu. Eo. Bagaimana, Jenderal Qin? Untung kamu datang tepat waktu.
Jenderal Qin, tuanku. Ini juga temanmu? Maaf, jangan marah, Yang Mulia. Hati-hati dengan tongkatmu. Ayo pergi. Kamu baik-baik saja? Li Wanba mengguncang Gunung Siming dengan palu. Untung ada Qin Qiong yang menghalangi. Para pemberontak bisa melarikan diri dan menarik pasukan. Setelah pertempuran Gunung Siming, para pemberontak hanya mendengar nama Li Wanba. Langung ketakutan dan menjawab. Hamba, Gubernur Jiangdu, Wang Xizhong. Menyambut Kaisar, panjang umur Kaisar. Pengkanlah. Terima kasih, Kaisar. Wang Shichong. Bagaimana kabar bunga Qianghua yang kujaga? Kaisar, bunga Qianghua tahu Kaisar akan datang. Berkembang dengan sangat subur. Baik. Permaisuri, kekasihku, besok kita bisa melihat bunga Qiong. Bunga keberuntungan dinasti Sui kita. Silakan, Kaisar. Baik. Ayo pergi. Giddy up. Dua pangeran. Hamba, Gubernur Jiangdu, Wang Shichong. Saya telah melihat dua pangeran Wang bekerja keras. Atas perintah Kaisar, datang untuk membersihkan kuil bunga Qiong. Besok pagi, Kaisar akan datang ke kuil bunga Qiong untuk menikmati bunga Qiong. Baik, silakan dua pangeran. Silakan. Dua pangeran. Ini adalah bunga Qiong. Bunga ini seperti manusia. Apakah ia mengenali tuannya? Saudara Li ini ternyata adalah tuan bunga itu. Kakak kedua, di dunia ini ternyata ada hal yang begitu ajaib. Pangeran tidak perlu heran, keajaiban masih tersembunyi di belakang. Apalagi keajaibannya? Cepat beritahu aku. Pangeran bisa menghitung jumlah kelopak besar dan kecil bunga Qiong ini. Adik Kimpat, kemari. Tidak perlu menghitung. Daun besar 18 helai. Daun kecil 64 helai. Gubernur Wang, apakah yang kukatakan benar? Pangeran benar-benar tajam matanya. Tepat 18 helai daun besar dan 64 helai daun kecil. Sesuai dengan keadaan dunia saat ini. 18 pemberontak dan 64 kekacauan. Ini kebetulan, bukan? Bukan kebetulan. Ini adalah takdir. Apa yang bisa manusia lakukan? Adik keempat, cepat pergi. Pergi. Tactor. Aku tidak pernah percaya pada takdir. Aku tidak percaya di Jiangnan, di musim semi yang indah ini. Sebatang pohon Qiong yang baik, akan menuruti takdir. Layu dan mati. Kaisar, orang lain bisa berbohong. Aku Li Wanba paling tidak bisa berbohong. Sanggo. Sebatang pohon Qiong yang baik, dalam waktu kurang dari setengah jam. Diterpa angin kencang dan dihantam es, seketika menjadi tumpukan ranting dan daun busuk. Akhirnya membeku di dalam gua es. Aku tentu percaya, Pangeran Shao dari Sifuku. Berkata jujur. Aku hanya tidak percaya pada takdir yang tidak masuk akal itu. Kekasihku, apakah kau percaya pada takdir?
Yuanba sama seperti kaisar. Tidak percaya pada takdir yang tidak masuk akal. Rasanya takdir sama sekali tidak menyenangkan, hanya orang-orang miskin yang memikirkannya. Baru memikirkan takdir. Bagus sekali Pangeran Zhao dari Sifu, pikirannya sama dengan kaisar. Tuhan menciptakan kita, para pria tangguh, untuk melawannya, melawan seumur hidup, tanpa penyesalan. Kaisar membangun kanal untuk melawan langit, menyerang Liaodong untuk melawan langit. Kaisar menaklukkan Tur juga untuk melawan langit, mengacaukan segalanya. Berseteru sampai mati. Kaisar, Tuhan ini bukan manusia. Jika dia manusia, pukul dia, lepaskan amarah Kaisar. Kaisar melawan langit seumur hidup. Akhirnya menemukan teman seperjuangan. Ai King, kita tidak percaya takdir. Tuhan tidak ingin kita melihat bunga kiong, kita justru harus melihatnya. Ayo kita lihat bunga kiong, ya. Bunga kiong kecil, takdir besar. Pangeran Zhao dari Sifu. Kaisar benar. Kaisar sama sekali tidak salah. Tuan, minum teh dulu. Jangan panggil aku Tuan. Mulai sekarang, aku tidak bisa jadi Tuan lagi. Bunga kiong dikalahkan oleh es. Menurutmu, Gubernur Jiangdu ini bisa bertahan berapa lama? Hamba tidak tahu. Camarilla. Aku jadi Gubernur Jiangdu, tahu kenapa? Karena aku mempersembahkan gambar bunga kiong ini untuk Kaisar. Sekarang jabatan pun tidak bisa dipertahankan. Mungkin nyawa pun tidak aman, tahu kenapa? Juga karena gambar bunga kiong ini. Apa itu bunga kiong? Junzhang. Yo Pu, kenapa kau datang? Kakak Yuan. Disuruh menyambut Junzhang. Junzhang lama tidak bergerak, apakah masih terikat dengan jabatan Gubernur Jiangdu ini? Aku baru saja mau meninggalkan tempat ini, tidak ada ikatan apapun. Bagaimana kabar Bunda? Dan apakah Taoist Guan sudah datang? Kakak Yuan sudah mengumpulkan ribuan pasukan, berlatih siang malam. Tinggal menunggu Junzhang datang, kita akan mengibarkan bendera pemberontakan. Ayo kita pergi. Laporkan pada Kaisar, terjadi masalah besar. Gubernur Jiangdu, Wang Shichong, telah meninggalkan jabatannya dan memberontak di Jiangdu. Wang Shichong. Berani sekali, aku baru saja ingin menanyakan dia, kenapa tidak menjaga bunga Qianghua dengan baik. Dia malah berani memberontak di hadapanku, padahal sudah jelas bersalah karena lalai dalam tugas. Siapa di antara para menteri yang bersedia pergi untuk menangkap si pemberontak ini? Dan membawanya kembali kepadaku. Li Wenba dan Cai Shao berdua, untuk pergi menangkapnya. Baik, kalian segera keluar kota dan bunuh si pemberontak. Bawa kepala mereka untuk menghadap. Petuhi perintah. Kaisar mengutus Cai Shao dan yang lainnya untuk mengejar Wang Shichong bersama-sama. Ini mungkin tidak tepat. Mengapa begitu? Apakah Cai Shao akan membawa kedua adik iparnya dan tidak kembali lagi? Aku terlalu emosi dan lalai. Bagaimana ini harus diselesaikan? Bagaimana jika Kaisar mengirim pasukan Yulin? Baik. Silakan Jenderal Ebao yang terkalahkan, Yuan Chengdu, untuk pergi atas namaku. Hamba Patu. Perintah Kaisar. Keluar kota untuk menangkap pemberontak Wang Shichong. Mayu. Tutup gerbang kota. Jangan biarkan Li Ximin dan yang lainnya kabur. Jenderal. Mereka sudah keluar kota atas perintah. Kijar. Mayu. Cepat, cepat, cepat. Mayu.
Pergi. Mayu. Mayu. Kembali. Mayu. Tuan, cepat bangun, cepat bangun. Silakan, Tuan. Semua sudah siap, tinggal menunggu angin timur. Sekarang Kaisar Yangguang yang bodoh sedang bersenang-senang di Jiangnan, ibu kota timur Luoyang kosong. Maka, sekarang adalah saat yang tepat bagi kita untuk mewujudkan ambisi besar. Sekarang tergantung pada kalian. Kami siap mendengar perintah Tuan. Silakan masuk, Tuan. Pergi, pergi. Apa yang dilakukan pengemis di sini? Pergi. Limi, oh Limi. Kenapa nasibmu selalu sial? Kau punya bakat yang luar biasa, tapi tidak punya tempat untuk bersembunyi. Pengemis Hila. Anak muda, Pergi, pergi, pergi. Pengemis Hila. sini-sini. Ini, makanlah roti kukus ini. Terima kasih, Pak Tua. Jika Limi tidak mati, pasti akan membalas budi. Jangan bicara soal balas budi, di zaman sekarang ini. Bisa bertahan hidup saja sudah sulit. Di mana rumahmu? Disita pemerintah. Tidak punya rumah. Kalau begitu biar aku tunjukkan jalan. Dari sini jalan ke timur. Jalan 200 li, ada gunung bernama Gunung Wagang. Di gunung itu ada pemimpin bernama Cheng Yaojin. Dia pemimpin yang baik. Gunung Wagang. Di sini, anak muda yang tidak bisa bertahan hidup. Semua pergi ke desa Gunung Wagang. Baik. Terima kasih Pak Tua, terima kasih. Cepat pergi. Parenti. Pergi-pergilah berikutnya. Ayo. Lalu-lalu, lewat. Lewat. Pause kali. Tunggu. Siapa dia? Dia cuma pengemis. Pengemis. Pengemis juga harus diperiksa. Penggawal. Ya, ikat dia. Siap. Pergi. Apa ini Tuan? Apa ini Tuan Li? Kau pura-pura tidak tahu ya Tuan. Tuan salah tangkap. Aku bukan Li. Aku yang benarkah? Lihat. Ini Tuan Yang. Ini takdir. Benar. Aku Limi. Bawa aku untuk ambil hadiah. Bawa pergi. Pergi.
Jenderal, surat nasihat ini lebih baik jangan ditulis. Menasihati kaisar, itu urusan pejabat sipil. Terakhir kali kau menasihati kaisar untuk tidak pergi ke Jiangdu, kaisar sangat tidak senang. Sipil mati karena nasihat, militer mati dalam perang, itulah tugas pejabat setia. Sekarang kaisar bukan lagi kaisar yang perkasa seperti dulu. Terlena dalam perjalanan, suka pamer, tidak mau mendengar sedikit pun nasihat. Kalau kaisar tidak mau mendengar nasihat, mengapa kau masih menulis? Sebagai kewajibanku sebagai pejabat, lapor. Ada apa? Jenderal, tidak baik. Pemberontak Wagang sudah mendekati gerbang. Berapa banyak yang datang? Siapa panglimanya? Sekitar 230.000 orang. Yang memimpin adalah Raja Kekacauan Cheng Yaojin. Percayalah. Cheng Yaojin akhirnya datang. Jenderal, Ayo, sayapkan kuda untukku. Ja. Giddy up. Cheng Yaojin, kalian para pemberontak. Aku, sang jenderal, baru saja ingin menyerang benteng Wagang untuk mengambil kepalamu. Tapi kalian malah datang sendiri untuk mati. Lihat, aku akan membunuhmu. Giddy up. Aku Raja Kekacauan Cheng Yaojin. Giddy up. Saudara. Giddy up. Yang Yichen hebat. Saudara, dulu kau melawan Li Yuanba. Lebih dari 40 ronde, tidak terengah-engah sama sekali. Kenapa hari ini bertemu dengan Yang Yichen kecil? Malah jadi pengecut? Jangan-jangan kau meremehkanku. Dan sengaja tidak berusaha keras? Aku juga tidak menyangka Yang Yichen sehebat ini. Jika raja meragukan kesetiaanku, silakan mencoba sendiri. Dasar kakek nenek moyangmu. Ayo, bawa kapakku. Aku sendiri yang akan membunuh Yang Yichen. Tenang, raja. Yang Yichen ini bukan hanya mahir bela diri, tapi juga licik dan penuh tipu muslihat. Hati-hati. Benar, lebih baik hati-hati, bukan? Tapi aku tidak punya umur panjang. Tidak bisa menunggu lagi. Bunuh. Gidiap. Hati-hati, raja. Gidiap. Kau adalah Raja Kekacauan Cheng Yaojin? Benar. Katanya kau punya banyak jenderal hebat. Kenapa hari ini sendiri? Kau menirgap. Mendekat, mencuri ilmu, selingkuh. Bukan gayaku, Cheng Yaojin. Ini namanya menyerang lebih dulu. Lihat kapakku. Benar-benar hebat. Cheng Yaojin. Lepaskan semua jurusmu, kalau tidak. Suruh jenderal terhebatmu maju. Sayangnya adik iparku, Yuan King tidak ada. Kalau tidak, hari ini pasti kau jadi bubur. Tidak apa. Besok pagi. Kamu suruh Yuan King maju. Lawan aku, jenderal, untuk menentukan siapa yang lebih kuat. Bagaimana? Baik. Kalau kamu orang yang berintegritas, sekali berjanji tak bisa ditarik kembali. Aku selalu orang yang berintegritas. Gas. Kakak ipar. Aku akhirnya menunggu dengan sangat sabar. Menunggu adik iparku kembali. Kakak ipar, omongan manismu itu. Simpan saja untuk kakakmu. Katakan, sebenarnya kamu menungguku kembali untuk apa? Hari ini, aku bertempur dengan Panglima Donglin dari dinasti Sui. Yang Yichen, pertarungan besar. Bagaimana? Siapa yang menang? Dia tidak melukaiku, bisa dibilang seri. Lumayan, kakak ipar. Kamu bertemu dengan itu. Bisa seri itu sudah prestasi besar untukmu. Apa maksudmu? Maaf kakak ipar, aku salah bicara. Yang salah bicara bukan kamu, tapi aku. Aku sangat menyesal hari ini, mengatakan sesuatu yang salah. Kakak ipar, salah bicarakan sudah biasa buatmu?
Kakak iparku tidak pernah menyesal atas omongan salahnya, kan? Jelaskan, sebenarnya apa yang terjadi? Hari ini aku bilang ke Yang Yichen. Aku bilang adik iparku, Jenderal Pei Yuan King. Pasti bisa mencincangmu jadi daging halus. Kakak ipar, kamu benar sekali. Aku juga sudah janji padanya besok pagi akan bertarung. Untuk menentukan siapa yang lebih kuat. Justru lebih benar, kakak ipar, latih pasukan 1000 hari, gunakan sekali. Aku sudah menunggu hari ini lama sekali. Tidak boleh, hari ini aku kirim Qin Kiong duluan. Bahkan Qin Kiong pulang dengan tangan hampa. Lawan ini terlalu kuat, kamu pergi terlalu berbahaya. Kakak ipar, Tidak boleh, kakak ipar, biarkan aku pergi. sama sekali tidak boleh. Kakak ipar, aku lahir sebagai prajurit. Kalau kamu tidak mengizinkanku bertempur, itu sangat menyiksa. Pejiku. Seperti ikan di air, kamu tidak membiarkannya berenang. Burung di langit, kamu tidak membiarkannya terbang, macan di tanah. Kamu tidak membiarkannya berlari, lalu apa artinya aku hidup? Kakak ipar, aku pasti akan menang. Kenapa kamu begitu percaya diri pada dirimu sendiri? Kalau begitu, kakak ipar, kamu percaya pada mulutmu sendiri? Cuma punya mulut doang, buat apa? Kamu bilang kalau nanti punya anak laki-laki seperti kamu. Bisa bertarung dengan hebat, itu bagus. Aku jamin. Begitu kakak melahirkan anak laki-laki, aku akan mengajarinya ilmu bela diri sejak kecil. Aku akan mengajarinya mencaci maki sejak kecil. Bukankah itu berarti dia jago fisik dan verbal? Senjata tajam dan lidah yang tajam. Mengalahkan semua orang di dunia. Tak ada tandingannya. Kakak ipar, biarkan aku pergi. Bahkan jika aku setuju, penasihat Sumaugong belum tentu akan setuju. Kecuali kamu tidak bersikeras, asalkan kamu bersikeras. Dia pasti akan mengizinkanku pergi. Baiklah. Ayah, hari ini di medan perang, bertarung dengan Raja Kacau Dunia. Raja Kacau Dunia jelas bukan lawanmu. Kenapa kamu tidak membunuhnya untuk menghilangkan ancaman? Aku tidak bisa membunuhnya. Paisaka kalian menebak maksudku? Ini. Mohon penjelasan dari Jenderal Yang. Raja Kacau Dunia, meskipun pemimpin kerajaan iblis besar, sebenarnya adalah orang bodoh. Membunuhnya atau tidak mempengaruhi kekuatan Wagangsai. Yang benar-benar menakutkan di Wagangsai adalah lawan Pei Yuan King. Pei Yuan King memang hebat. Di seluruh dunia, tidak ada yang bisa menahan satu pukulan dari Li Yuanba. Tak terluka sedikit pun, dia benar-benar lawan yang tangguh. Tapi, untuk menghadapi lawan seperti ini, kita harus menggunakan kecerdikan, bukan kekuatan. Perkataan Jenderal Dongfang sangat tepat. Hari ini aku akan meningkatkan Pei Yuan King. Pertama-tama memotong tangan kanan Cheng Yaojin. Tapi Pei Yuan King memiliki kekuatan yang tak terbatas. Paling berani di antara 3 pasukan, dengan jenderal-jenderal Donglingguan kita. Bagaimana mungkin bisa mengalahkannya? Di medan perang tidak bisa membunuhnya. Bisa diarahkan ke belakang untuk dibunuh. Apakah jenderal yang sudah punya rencana bagus? Jebakan petir dan api. Lapor. Lapor, Yang Yichen datang menantang lagi. Bagus. Panggil Jenderal Pei ke sini. Siap. Raja. Hati-hati, Yang Yichen pasti punya akal licik. Aku Cheng Yaojin ini siapa? Orang lama yang berpengalaman. Waktu aku menipu orang, tali pusarnya belum dipotong. Raja. Yang Yichen juga orang yang sudah lama di medan perang. Bukan lawan Pei Yuan King. Kenapa masih berani menantang di depan pasukan? Tidakkah kau merasa ini aneh? Aku Cheng Yaojin bisa jadi raja. Tidakkah kau merasa aneh? Banyak hal aneh di dunia ini. Penasihat, tenang saja. Kami semua akan maju. Aku ingin lihat apa trik Yang Yichen. Sebenarnya. Benar, penasihat, tenang saja. Dengan kami di sini, langit runtuh pun, kami bisa menopangnya. Saudara-saudara, hati-hati. Tapi penasihat benar, kita harus lebih waspada. Kakak ipar, Yang Yichen. Si tua bangka itu sudah datang? Sudah lama mengumpat di luar, biarkan dia mengeluarkan semua isi hatinya sebelum bertemu Yamaraja. Kakak ipar, tenang, sanggup halu kesilku. Menghancurkan si penjilat tua itu jadi bubur. Saudara-saudara, mari kita bantu. Baik, Naik kuda. pergi.
Hei Yuan Qing. Aku sudah menunggu lama. Aku datang. Madala kau. Jiap. Bagus. Sangat mudah dikalahkan. Siap. Penipu, jangan lari. Siap. Tidak baik, pasti ada jebakan. Saudara-saudara, mari kita bantu. Siap. Tua bangka, jangan harap lari. Siap. Tua bangka, jangan harap lari. Siap. Tua bangka main curang. Arah. Keluar. Hanapu. Siap. Keluar. Aku tidak akan memaafkanmu. Keluar. Penipu. Aku tidak akan memaafkanmu. Keluar, aku tidak akan memaafkanmu. Siap. Keluar. Siap. Yuan King. Kakak ipar, lari cepat. Jaga ayah dan kakak. Lari cepat. Yuan King. Raja, raja, Yuan King. raja, Yuan King. raja. Yuan King. Cepat lari. Yuan King.